Record. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Ya, apa kabar? Semoga sehat dan baik-baik saja. Oke, pada malam hari ini kita akan mengadakan webinar digitalisasi UMKM bersama narasumber kita Mas Imam Syafi'i, SOS MAP, dosen pemerhati UMKM. Selamat malam, Mas. Selamat malam, Mbak. Malam. Ya, perkenalkan, Iya. teman saya Hikam, selaku moderator yang akan memandu teman-teman dalam acara webinar kali ini. Oke, silakan teman-teman yang sudah hadir di absen saja di kolom chat nama dan asalnya. Nah, oke, sambil absen kepada Mas Imam Syafi'i, silakan diperkenalkan namanya, asalnya, dan juga kegiatan sekarang nih lagi sibuk apa. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Pak Hikam dan Selamat malam, Mas. sahabat-sahabat semua yang hadir di webinar peluang digitalisasi di sektor UMKM. Baik, langsung saja, Pak. Nama saya Imam Syafi'i. Saya kebetulan tutor online di Universitas Terbuka, juga pemerhati UMKM, juga mengikuti organisasi Himpunan Pengusaha Mikro Kecil Indonesia, Menengah Indonesia maksudnya. Juga di banyak sebenarnya organisasi yang cukup, Pak Hikam. Mungkin Oke, baik. itu saja. Ya, terima kasih kepada Mas Syafi'i yang telah memperkenalkan diri. Oke, terdengar suara saya ya? Tidak putus-putus. Oke, untuk mempersingkat waktu, mari saja kita mulai webinar ini dengan mengucap kalimat basmalah, semoga dilancarkan sampai akhir nanti. Bismillahirrahmanirrahim, berdoa dimulai. Ya, berdoa selesai. Langsung saja kepada Mas Imam Syafi'i, SOS MAP. Silahkan dimulai webinarnya. Baik, terima kasih Pak Hikam atas waktunya yang diberikan. Yang saya hormati Bapak Owner Kursus Digital Pak Muhammad Fadila Arsaya. Dan yang berbahagia teman-teman semua yang mengikuti webinar ini. Saya sudah yakin dan optimis bahwa teman-teman adalah orang yang hebat. Langsung saja ya, saya share screen materi yang saya sampaikan, yakni peluang digitalisasi di sektor UMKM. Sambil menunggu PowerPoint-nya, Pak. Rada lemot nih. Nah, sudah kelihatan semua ya, Pak? Ya, sudah kelihatan, Mas, sudah. Iya. Yakni dengan tema peluang digitalisasi di sektor UMKM.
teman-teman semua, pada malam ini kita tetap semangat pagi. Walaupun malam, semangat kita harus seperti semangat pagi. Karena semangat adalah suatu hal yang bisa mencapai atau hal yang bisa membuat kita bisa mencapai tujuan yang kita inginkan. Tanpa semangat, kita tidak bisa menjadi yang seperti yang kita inginkan. Jadi di sini saya lebih dulu menyampaikan pengertian UMKM sebelum melangkah ke digitalisasi. Jadi ini, Pak, UMKM sebagai bisnis yang dijalankan individu rumah tangga atau badan usaha ukuran kecil. Jadi UMKM itu bisnis yang dijalankan oleh beberapa individu rumah tangga dan badan usaha ukuran kecil. Untuk penggolongan UMKM lazimnya dilakukan dengan batasan omset per tahun. Jadi ada batasannya di UMKM, penggolongannya per tahun. Juga jumlah kekayaan atau aset serta jumlah karyawan. Jadi begitu Pak UMKM. Sifatnya ya seperti ini. Saya yakin sahabat-sahabat semua pasti paham seperti ini. Jadi ini perbandingan kriteria UMKM. Ini yang UMKM 2018 atau PP Peraturan Pusat yang 2008. Sekarang yang berganti ke 2021 yang nomor 7 2021. Untuk yang 2008 kan paling banyak 50 juta untuk usaha mikro. Untuk yang sekarang paling banyak 1 miliar. Seperti ini ya yang saya share di sini. Terus usaha kecil lebih dari 50 juta, paling banyak 500 kalau di PP 2008. Untuk yang 2021 lebih dari 1 miliar, paling banyak 5 miliar. Jadi di sektor usaha mikro kecil, usaha kecil itu memang sekarang berganti peraturan pusat terkait usaha mikro kecil menengah. Yang dulunya 2008, sekarang 2021. Jadi seperti ini Pak ya. Hasil penjualan juga begitu, seperti ini ya. Hasil penjualan tahunan. Kalau usaha mikro yang 2008 300 juta paling banyak. 2021 penjualan tahunan paling banyak 2 miliar. Untuk usaha kecil lebih dari Rp 300 juta, paling banyak 2,5 miliar. Untuk yang 2021 lebih dari 2 miliar, paling banyak Rp 15 miliar. Dan usaha menengah lebih dari 2,5 miliar, paling banyak 50 miliar. Untuk yang 2021 lebih dari Rp 15 miliar, paling banyak Rp 50 miliar. Jadi di sini ya, Pak. Jadi pembedanya itu di PP 2008 berganti ke perubahan 2021. Jadi setidaknya kita harus memahami tentang UMKM. Terus update Pak. Karena UMKM merupakan usaha yang tidak luput dari individu yang ingin membuka dunia usaha. Langsung melanjut ke digitalisasi UMKM, yakni perubahan dari sistem konvensional ke digital sebagai upaya untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses bisnis dan operasional UMKM. Jadi mulanya perubahan yang mulanya manual dalam sistem penjualan di UMKM.
berganti ke digital seperti ini. Digitalisasi UMKM membuat pelaku usaha UMKM mengubah pengelolaan bisnisnya dari praktek konvensional atau manual ke virtual. Jadi asal mulanya sistem penjualan yang manual diubah ke virtual karena sasaran dari penjualan virtual itu sangat luas. Sasaran penjualan dari UMKM yang berbasis virtual dalam masa ini. Karena dalam masa sekarang ini renovasi zaman yang sangat-sangat signifikan yang harus kita lewati dan harus kita bisa menjalankan sesuai dengan zaman ini. Sekarang melaju ke marketplace. Jadi ini adalah salah satu pemain terbesar yang ada pada bisnis e-commerce Indonesia. Jadi seperti ini. Namun seringkali banyak orang menyamakan e-commerce dan marketplace. Jadi seperti produk ya, hampir semua produk termasuk jasa tersedia di internet. Dari mulai makanan, musik, buku, produk rumah tangga, tiket pesawat, investasi bisa dibeli lewat e-commerce. Saya rasa kalau masalah ini, Bapak Ibu sekalian sudah memahami apa itu marketplace. Ini dari segi perbedaan. E-commerce merupakan website yang digunakan untuk menjual produk dari pemilik website. Jadi produk yang dijual pun terbatas karena hanya dijual oleh satu penjual saja. Jadi sifatnya itu website, Pak. Yang dijual untuk kebutuhan produk atau jasa. Jadi ini yang kelanjutan tadi. Beralih ke transformasi digital. Transformasi digital mampu meningkatkan kinerja perusahaan maupun individu dengan mengubah cara bisnis yang dilakukan. Jadi cara bisnis yang virtual tadi, asal mula manual, diubah menjadi bisnis seperti ini, yakni sifatnya digital. Karena manual pun seharusnya juga harus dilakukan. Akan tetapi pada masa sekarang ini ya diimbangi dengan digital. Ini menjalankan bisnis skala menengah yang besar, efisiensi kerja menjadi harga mahal untuk mengoptimalkan pendapatan. Jadi untuk segi pendapatan menjadi harga yang mahal atau omsetnya bisa mencapai banyak. Kalau di segi ini. Langsung melaju ke website. Jadi website adalah kumpulan dari halaman-halaman situs yang terdapat dalam sebuah domain atau subdomain yang berada di dalam World Wide Web. Atau seperti ini. Era modern mempermudah manusia dalam melakukan banyak hal. Penemuan internet yang revolusioner mampu menghubungkan berbagai sektor secara daring. Jadi pada era yang modern ini, dari penemuan internet bisa menjadikan penjualan
makin meluas atau makin apa? Iya, meluas maksudnya. Yang berbasis virtual. Untuk ini, Pak. Kalau yang seperti ini itu kris ya, apa? Ini sistem pembayaran. Sistem pembayaran yang ada di e-commerce. Jadi sistem pembayaran yang diluncurkan oleh Bank Indonesia dan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia pada 17 Agustus 2019. Jadi dengan sistem seperti ini ya, pembayaran bisa secara elektronik. Jadi memudahkan para konsumen dalam seumpama memesan barang dari penjual secara daring. Barangnya dikirim baik lewat pos atau pengiriman jasa lainnya, dan pembayarannya langsung lewat sini. Seperti di Tokopedia. Nah, seperti ini ya. E-wallet misalnya Dana, OVO, GoPay, Shopee, D-Link aja. Ini yang seperti tadi, pembayaran yang secara elektronik. Untuk e-commerce adalah sebuah model bisnis baru yang melibatkan individu atau perusahaan untuk melakukan kegiatan jual beli di internet. Jadi ini merupakan bisnis baru yang perannya yaitu per individu atau perusahaan dalam rangka jual beli secara daring yang ada di internet. Sasaran sekarang itu atau zaman sekarang itu kalau menurut saya sebuah penjualan yang virtual itu bisa meluas. Beda zaman yang dulu. Dulu kan manual tanpa ada digital. Sekarang zaman terbarukan, jadi pergantian zaman. Sebenarnya peluang tidak hanya di UMKM, di bidang UMKM maksudnya, di pendidikan juga ada yang virtual pembelajaran itu juga bisa. Tapi yang kita bahas sekarang yakni UMKM. Jadi itulah kelebihan dari digitalisasi yang bisa mencakup semua bidang kalau digunakan. Jadi kita harus pandai-pandai memanfaatkan digitalisasi. Dan seperti ini juga ya di kursus digital yang Bapak Muhammad Arustafadila ini. Ini juga bisnis yang sangat menjanjikan. Jadi Ibu, Bapak jangan ragu untuk bergabung di kursus digital. Ownernya Pak Muhammad Fadil Arsa. Ya. Teman-temannya juga harus disuruh ke sini untuk mengikuti kursus pembuatan website atau marketing lainnya yang berbasis digital. Jangan ragu kalau bergabung di sini. Jadi seperti itu Pak ya, UMKM yang berbasis digital.
usaha yang harus kita update terus dalam sistem digitalnya. Karena kalau kita tidak bisa memaksimalkan itu, kita akan ketinggalan zaman. Jadi materinya sudah selesai. Mungkin saya kembalikan ke Pak. Ya. Ya, terima Oh ya kasih Pak Hikam, saya kepada kembalikan ke Pak Hikam. ya, terima kasih kepada Pak Syafi'i atas penjelasannya yang begitu jelas. Insya Allah dapat kita terima dengan baik. Suaranya rada kurang itu Pak, kurang fit nih. Oh, suaranya rada kurang ya? Ya, terima kasih kepada Pak Syafi'i Musim sudah dingin Pak. memberikan penjelasan terkait digitalisasi UMKM. Oke, kepada teman-teman yang ingin bertanya, silakan on mic ataupun lewat chat. Ya, kepada teman-teman yang ingin bertanya, silakan on mic aja langsung atau menggunakan chat. Suara saya terdengar, teman-teman? Jelas. Ya, baik. Silakan teman-teman yang mau bertanya. Mas Komarudin ingin bertanya, silakan. Ya, ini pertanyaan dari Mas Komarudin, Pak Imam Syafi'i. Apakah harus punya website katanya? Kalau menurut saya harus Pak, dan harus kursus di ownernya di kursus digital. Kalau menurut saya, iya. Karena kalau perusahaan tidak mempunyai website, saya rasa kurang efektif. Hmm. Jadi harus saya sarankan harus ke sini ke kursus digital. Iya. Baik, Ya seperti pertanyaan iya Pak. selanjutnya sudah, Pak? Sudah Pak. Sudah. Ya, baik. Pertanyaan selanjutnya, Pak Syafi'i. Izin bertanya, di sini ada Pak Budi Tunggal. Ya, tahapan apa yang dilakukan oleh UMKM untuk memulai bisnis digital secara E2E-nya? Berapa lama masing-masing tahapannya harus dilakukan? Iya Pak. Tahapan apa yang dilakukan oleh UMKM untuk memulai bisnis digital? Jadi untuk tahapannya kita harus mempunyai usaha dulu, yaitu termasuk syarat. Baru belajar Pak. Belajar ya. Kalau ini sangat panjang Pak. Kalau pertanyaan tersebut ya menjelaskannya. Soalnya kan ada ide bisnis juga ya. Kalau ide bisnis kan harus banyak ya, kalimatnya. Jadi saya rasa ya begini saja Pak. Bentar. Kalau bisnis sudah berjalan, kita lakukan sistem manual terlebih dahulu. Selanjutnya diimbangi dengan digital, yakni di medsos atau di mana yang sifatnya digital.
untuk sistem penjualan. Kalau sistem penjualannya sudah dari sistem penjualan sudah berjalan efektif, baru kita beralih ke sistem pembayaran juga. Mungkin membuat website yang seperti link aja, atau ya kalau nggak link aja kan bisa lewat via WhatsApp atau Instagram. Terus berapa lama masing-masing tahapannya harus dilakukan? Kalau mengenai berapa lamanya, Pak, ini yang tidak bisa dijawab. Kita harus bisa memahami apakah usaha kita sudah lumayan lancar atau enggak. Kalau usaha kita sudah mulai lancar, baru kita bergegas ke langkah yang selanjutnya. Saya rasa Bapak sudah paham usaha yang Bapak jalankan sudah berjalan dengan lancar atau belum. Jadi saya rasa Bapak sudah mengerti kalau seperti ini. Yang berapa lama masing-masing tahapannya. Baik Pak Ikam, cukup. Ya, baik Pak Syafi'i, terima kasih. Kemudian ada lagi Pak dari Pak Andi, ada gak website gratisan gitu? Website gratisan nih Pak. Kalau menurut saya website gratisan itu apa ya? Ada, dan syaratnya ya sangat gampang. Ikut saja di kursus digital, nanti akan diberi pelatihan membuat website gratisan di WordPress itu. Jadi langsung meluncur ke Pak Muhammad Fadil Arsyad saja atau Pak Hikam. Nanti akan diajari sebuah website yang gratis, tidak pakai bayar. Baik Pak, terima kasih. Sama-sama. Ya, kemudian Pak Kamarudin, apa bisa dibantu jasa pembuatan website lengkap dan lain untuk menunjang mulai digitalisasi ini? Ya bisa dikemas Arsya langsung Pak, nanti di Iya, ya di grup mungkin ke CS-nya soalnya kan iya Pak, untuk jasa bukan pembuatan website. bidangnya Pak. Iya. Ya. Ya, kemudian ada lagi yang bertanya sebelum ditutup dengan doa. Nah, website itu apakah sama artinya dengan landing page, Pak? Katanya. Ibu Sekar Jasmine, asal Klaten. Kalau website ya Pak, wah ini Pak yang Pak Ikam mungkin saya kurang paham kalau ini Pak. Ini Oh, landing page ini. ya, website Iya. apakah sama dengan landing Soal page? iya. Landing page itu jadi bagian dari website, Ibu Sekar gitu. Jadi landing page ini cuma halaman untuk mengarahkan ke WhatsApp ataupun nanti ke sosial media yang tempat kita jualan lah. Misalnya di landing page kita cantumkan WhatsApp kita, bertujuan agar orang yang melihat landing page kita akan diarahkan ke WhatsApp kita misalnya. Jadi intinya landing page itu merupakan website juga. Jadi website landing page itu bagian dari website gitu. Bagian dari jenis website. Ya, mungkin ada lagi yang bertanya sebelum kita tutup. Baik, sepertinya Iya Pak. sepertinya udah nggak ada ya. Ya, baik. Kalau sudah tidak ada yang bertanya, sementara kita cukupkan dulu pertemuan kita pada malam hari ini. Untuk absensi dan untuk recording video, ya rekaman videonya nanti dikirim di grup webinar dan promo kursus digital.
Nah, silahkan nanti untuk mengisi absensinya untuk mendapatkan sertifikat. Mari kita tutup dengan kalimat hamdalah. Alhamdulillah ya rabbil alamin. Sekian. Ya, terima kasih kepada Pak Imam Syafi'i. Mungkin sekian. Sama-sama Pak. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.